Selamat malam Sobat Keramat Nyawiji TV. Setelah sekian lama mengikuti channel ini, jadi kepengin ikutan share pengalaman mistis. Panggil saja namaku Agus. Mau nyeritain pengalaman mistis belum lama, sekitar 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Saat itu aku baru saja lulus SMA. Di kampungku sudah menjadi hal yang biasa ketika pemuda yang baru lulus memilih untuk merantau keluar kota hingga luar pulau hanya untuk sekedar mengadu nasib. Saat itu usiaku belum genap 19 tahun. Kakak tertuaku yang kebetulan sudah merantau lebih dahulu sebagai tukang bangunan mengajakku untuk ikut merantau ke luar pulau, tepatnya di pulau sebelah yang terkenal dengan pariwisatanya. Sesampainya di sana, aku nggak ikut kerja dengan kakakku karena memang pekerjaan di proyek bangunan memerlukan tenaga dan skill yang ekstra. Sedangkan aku hanya lulusan SMA berbadan cungkring ini tentunya tidaklah kuat. Tak menunggu lama, sekitar 2 hari setelahnya aku mendapat pekerjaan dagang bakso keliling. Baksonya ambil dari juragan, sedangkan aku hanya bertugas berkeliling dengan sistem setoran. Setelah sebulan berkeliling, daganganku belum juga ludes, selalu saja sisa. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk berkeliling hingga larut malam demi menghabiskan dagangan dan mengejar upah yang lebih besar. Saat itu hujan rintik sekitar pukul 10 malam. Kupacu motor bebek dengan gerobak di jok belakang menembus kabut malam. Aku belum pernah melewati daerah ini sebelumnya. Ternyata cukup tenang, asri, dan ada beberapa villa dan perumahan di sini. Kuputuskan untuk mangkal di pos kampling, pertigaan antara komplek perumahan dengan villa, berharap kedua penghuni komplek ini bisa menjadi pembeli baksoku yang masih banyak ini. Sekitar 10 menit aku menunggu, datang segerombolan muda-mudi 4 orang, 2 cowok dan 2 cewek. Melihat pakaiannya sepertinya mereka wisatawan lokal dari ibu kota yang sedang berlibur di sini. Dan tampaknya mereka habis party karena tercium aroma alkohol. "Bang, masih nggak baksonya? Bungkusin semuanya," ucap salah satu cowok sambil membuka tutup dandang bakso. "Siap bosku." Tanpa banyak bertanya dan dengan bersemangatnya, aku membungkuskan bakso, kurang lebih sekitar 50 bungkus bakso saat itu. "Emang buat siapa kok banyak, Kak?" tanyaku mencoba memecah kesunyian, karena mereka berempat saat itu hanya diam tanpa saling mengobrol. "Ya buat kami lah," jawab cowok tadi yang memesan baksoku. Dari keempat orang hanya cowok ini yang mau merespon, sedangkan yang lainnya hanya diam. Setelah 50 bungkus selesai, sambil memberikan bakso kepada cowok tadi, aku bertanya, di mana mereka tinggal. Cowok tadi menunjuk salah satu villa yang kelihatan dari pos kamling ini. Posisinya di ujung tikungan komplek dan agak tinggi posisi bangunannya.
Aku pun mengucapkan terima kasih karena telah memborong habis baksoku. Mereka bergegas berjalan pergi meninggalkan aku dan gerobakku. Dan anehnya, mereka berjalan tanpa ngobrol sama sekali. Setelah selesai beberes, dengan hati yang gembira, aku mulai bergegas balik pulang dan sengaja memilih melewati villa yang mereka tunjukkan tadi. Baru 100 meter berjalan, tiba-tiba ada bapak-bapak menghentikanku. Ternyata beliau warga komplek perumahan yang ingin membeli bakso. Dengan berat hati aku bilang baksoku habis, diborong pembeli dari villa depan. Sembari aku menunjuk ke arah villa tersebut yang kelihatan dari jauh. Beliau agak mengkerutkan dahi dan balik bertanya, "Villa yang mana?" Aku menunjuk ke villa di ujung tikungan itu. Dia pun tertawa dan aku heran. "Kenapa, Pak?" Lalu bapak itu bercerita kalau villa itu sudah 2 tahun kosong karena sebelumnya terjadi peristiwa. Ditemukan 4 mayat wisatawan lokal akibat overdosis obat terlarang. Aku pun masih belum percaya cerita bapak tersebut, dan aku bergegas pulang melewati villa tersebut. Setelah sampai di depan villa itu, ternyata yang nampak hanyalah halaman yang kumuh dengan semak belukar dan bangunan yang amat kotor, tak terawat. Seketika kakiku lemes dan melanjutkan pulang. Tapi anehnya, setelah sampai kontrakan, kulihat lagi uang hasil daganganku tadi masih utuh wujud uang, tidak berubah jadi daun seperti cerita-cerita mistis lainnya. Memanglah rezeki datangnya dari manapun.